Podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat para warga kampung yang telah berkumpul di depan panggungnya Podcast Pinggir Sawah. Balik lagi bareng gua Wicak Tebo, dan kali ini saya ditemani oleh teman baru, sedulur baru yang bernama Adi. Mas Adi. Dari Agak mana? unik pertemuan kita ya. Iya. Nah, jadi kita tuh baru turun dari perahu gitu. Nah, terus aku ketemu Mas Adi di perjalanan di pos berapa kita ketemu, Mas? Sekitar pos 2 ya. Pos 2 ya? Pos Iya ya? Iya, pos 2. Iya, Vi ya? Pos 2. Pos 2. Iya, sekitar pos 2 lah, sekitar pos 2 terus ketemu Mas Adi, terus ngobrol panjang. Ternyata ada cerita unik nih di balik layarnya Mas Adi gitu selama kita ketemu. Nah, terus akhirnya kita muncak bareng, terus di atas Mas Adi sempat hilang nggak tahu Iya. kemana, kitanya kemana, terus Mas Adi hilang kemana, sampai Iya. akhirnya ketemu lagi terus bareng turun. Nah, akhirnya dengan ceritanya Mas Adi yang unik ini, makanya saya coba ajak, Mas, gimana kalau kita ngobrol direkam aja lah, gimana gitu. Iya. Nah, ini aja nih, apa namanya, bocoran aja kali ya. Buat bocoran, bukan bocoran ya, kisi-kisi ya. Jadi Mas Adi ini berasal dari Malang. Asli Iya. Malang ya, Mas? Asli Malang. Asli Malang. Ya, betul. Dan melakukan perjalanan ke sini dengan jalan kaki. Jalan kaki. Dari backpacker. Malang sampai dia yang jalan kaki, dan ngabisin berapa lama, Mas? Sekitar 16-17 hari. 16-17 hari jalan kaki. Itu bener-bener, ini sebelum jauh gitu ya. Itu bener-bener jalan ya, nggak ada kayak numpang atau diantar temen itu gitu, nggak ada ya. Gak ada, murni Kaki ya? jalan hiking. Gila ya. Terus selama perjalanan tuh udah gunung mana aja yang Saya disamperin gitu. selama perjalanan yang saya singgahin Gunung Sundoro sama Sumbing. 2 gunung itu, 3 gunung termasuk ini ya? 3 gunung ini. 3 perahu. gunung. Iya. Gokil. 17 hari tuh pasti banyak banget cerita-cerita sepanjang jalan gitu ya. Terus kalau dilihat nih, dengan perbekalan yang bener-bener, ya ini kalau dilihat ya, ini satu tas kecil, perbekalannya bener-bener minim gitu, jalan kaki 17 hari dan perbekalannya bener-bener minim gitu. Bisa dibilang kan ini sebenarnya kayak musafir ya, Mas Adi? Ya dibilang musafir juga, ya backpacker. Backpacker lah, Iya. lebih ke backpacker ya. Ya, Tapi enak backpacker. sebelum jauh nih, maksud dan tujuannya tuh jalan kaki terus sampai ke Dieng, terus ke perahu selama 17 hari, 16 sampai 17 hari itu, maksud dan tujuannya tuh apa sih, Mas? Muhasabah diri, Mas. Muhasabah, lebih ke ini ya, mengenal. Maksudnya introspeksi diri. Waduh. Iya. Introspeksi dirinya 17 hari jalan kaki. Iya. Gokil. Tapi sebelumnya udah berkeluarga belum ya? Sudah Sudah. punya anak 3, tapi putus. Putusnya maksudnya? Cerai. Oh, enggak, kalau anak kan enggak ada status bekas dong. Iya, maksudnya udah punya anak tapi Ikut ibunya. mata. Iya, istri. Tapi hubungan sama anak baik lah ya. Tetap lah ya. Iya. Iya, oke. Kalau oke. anak kan tetap, maksudnya kan darah daging. Oh iya, benar. Untuk anaknya Mas Adi, anak-anak ada 3 ya? Iya. Anaknya Mas Adi pasti bangga banget nih. Iyalah, gila. Yang Gimana? satu udah gede, udah kerja. Oh, udah kerja, yang satu udah Iya. kerja. Gokil. Jadi selama 17 hari itu terus memutuskan untuk jalan kaki, ya muhasabah diri gitu. Apa aja sih, Mas, yang dilaluin selama 17 hari itu? Yang paling ini deh, yang paling diingat banget gitu, yang paling ngena lah ibaratnya. Apa ya? Yang Di mana gitu. Ya, selama perjalanan itu susah senang itu kita lalui dengan
happy lah. Sepanjang jalan happy terus ya? Ya happy. Jadi saya enggak merasa tertekan gitu. Saya lalui walaupun dalam keadaan susah, tetap saya belajar untuk membahagiakan diri kita sendiri. Susahnya tuh kayak gimana sih, Mas? Ya Di selama namanya perjalanan itu? orang jalan kan susahnya ya capek. Ya di jalan itu kan banyak kendalanya juga. Apa contohnya misalkan kendalanya gitu? Ya misalnya kita jalan pernah ditabrak punggung sama kendaraan. Oh, gitu. Iya. Karena emang itu jalannya itu jalan raya ya, bukan jalan kampung gitu ya? Enggak, saya lewat jalan provinsi. Lu lewat jalan provinsi? Iya, terus kalau ke Selo itu saya kira bukan jalan provinsi atau gimana itu. Oh, itu ya nyebrang lah masih. Nyebrang, maksudnya alternatif ya. Alternatif. Iya. Alternatif tapi masih masuk jalur alternatif yang besar sih, beda Besar, sama ya. jalur alternatif lain gitu. Iya. Nah, jalurnya tuh Mas dari Malang tuh sampai ke Dieng nih, Patak Banteng nih kita. Iya. Nih sebelumnya jelasin dulu ya, lokasi kita saat ini tuh ada di rumah teman saya juga, teman kita juga Iya, gitu. iya, Namanya Hanafi gitu. Nah, terus Pasar Rapi. itu sebenarnya udah teman lama saya sih kalau Iya. Hanafi. Terus ini udah kedua kalinya saya ke sini dan diizinkan lagi untuk menginap di sini, dan akhirnya kita ngetek podcast di rumahnya gitu. Iya. Nggak jauh nih. Nah, dari Malang sampai ke Dieng itu lewat jalur mana aja sih Mas? Kota, maksudnya jalurnya tuh sampai ke Jogja gitu kan sempet itu kan ke Jogja Selo gitu kan. Iya. Nah, itu kan bisa sampai ke Jogja ke selatan, itu lewat jalur mana aja sih Mas? Saya lewat Solo, Jogja, Boyolali, terus Magelang, terus jalur Selo. Magelang, terus Temanggung, Wonosobo, Temanggung. Iya, Baru Temanggung sini. sini. Ya, betul. Jadi saya lewat jalur tengah. Berarti Malang, Malang, Kediri, Kediri, terus Lamongan, Ngawi, terus Madiun. ya udah lanjut lah sampai Solo lah Iya. ya. Gitu. Berarti nyerong lah ya kalau di peta tuh Nyerong. dia nyerong. Nyerong. Nyerong bener. Jadi nggak pantas. Solo, Klaten, terus habis Klaten kan Jogja itu. Berarti nggak lewat Semarang. Enggak. Jadi kalau pulangnya mau lewat Semarang. Pulangnya lewat Semarang dan Iya. jalan kaki juga. Iya, betul. Jalan kaki. Gokil. Tadi sempat ada keucap begini. Pas kita Mas Adi pulangnya bareng saya aja. Nanti saya antar, ternyata Mas Adi tuh nggak mau gitu kan. Enggak, saya jalan. Jadi emang mau full jalan ya dari betul, sana betul. sampai sini, terus sampai ke balik lagi ke Malang tuh jalan, bener-bener jalan. Betul. Sampai maksudnya saya ayo bareng turun ke bawah aja tuh bener-bener nggak mau gitu. Emang applause lah buat Mas Iya. Adi. Nah, dari 17 hari itu kan ini ya, berhenti terus. Iya. Nginep itu di mana sih, Mas? Terkadang kita nginep di polsek, di masjid. Kalau nggak gitu, kalau pas ngelewatin dekat hutan di warung yang kosong itu Ada warung-warung kosong, warung tutup maksudnya. warung udah tutup, Heeh. saya singgahi buat tidur di situ juga. Oke. Nah, itu pernah nginep di rumah kayak orang atau teman gitu nggak sih selama perjalanan ke sini? Selama perjalanan nggak pernah. Nggak pernah. Iya, soalnya saya nggak punya teman. Nggak ada teman di selama ini ya. Iya, dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. Tapi akhirnya selama perjalanan dari sana, dari Malang ke sini tuh ketemu teman baru ya. Iya, Mas Hanafi. Malah ketemu. Sama Masnya suatu kehormatan bagi saya. Iya. Bisa ketemu, itu suatu rezeki atau jodoh takdir ya. Iya. Dari Allah itu. Iya benar. Ya, sedulur baru lah. Sedulur, ya. Karena saya sama Hanafi aja yang punya rumah ini tuh, itu udah berapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, itu pertama kali saya kesini, dan ketika saya kesini lagi sekarang diterima dengan baik gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Suatu Alhamdulillah. kehormatan. Dan sekarang ketemu sedulur baru gitu. Nah, jadi selama perjalanan itu berarti benar-benar nggak nginep di rumah orang sama sekali ya? Enggak, murni di jalan.
Kalau di Polsek. kalau di polsek izinnya gimana sih, Mas? Ya sih, banyak gitu di polsek. pertanyaan. Hah? Harus pakai ninggalin KTP, ditanyain identitas, ya macam-macam lah. Kalau di polsek terlalu ribet, saya kira. Tapi untuk keamanan terjamin. Terjamin di polsek ya. Iya. Nah, kalau paling gampangnya nginep di musola, kalau Di ya musola atau masjid. gitu ya, atau ya yang penting ada etikat baik, izin ke takmir masjid juga. Nah, selama kan mampir-mampir ke gunung tuh, maksudnya kepikiran mampir ke gunungnya itu memang dari Malang atau ketika ngelewatin satu tempat gitu, ini mau main ke Sindoro, nih ngelewatin Sumbing, naik gitu, atau memang udah di plan, ada direncanain pas di Malang gitu, saya mau ke Sindoro, mau ke Sumbing, mau ke perahu kayak gitu. Gak ada. Kalau seorang musafir atau backpacker itu gak ada punya rencana tujuan untuk mampir gitu, gak ada. Kebetulan saya lewati pas ada gunung, ya mungkin panggilan hati atau jiwa gitu ya. Itu. Iya benar. Soalnya saya suka menyatu dengan alam, mampir ke rumah, atau saya anggap kan gunung itu ibu saya. Iya benar. Tapi filosofinya bagus loh. Ini sempat kita ngobrol di atas juga kan. Rumah tuh udah gunung tuh udah kayak keluarga sendiri, ibu sendiri gitu ya. Iya. Filosofinya bagus sekali karena ibu pertiwi ya. Ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi. Terus ada namanya kalau istilah asingnya tuh Mother Earth gitu kan. Iya. Nggak ada Father Earth gitu. Jadi emang secara nggak langsung emang filosofisnya bagus banget sih. Maksudnya menganggap alam ya ibu sendiri gitu Iya, kan. betul. Kayak balik ke pangkuan alam gitu kan. Iya, menyatu dengan alam. Oke. Yang penting kan tujuan kita itu memurnikan hati juga. Di gunung kan ada kedamaian gitu. Berarti memang nggak di-plan dari awal ya? Nggak ada plan. Ada mampir. Iya, mampir. Nah, tujuan terakhirnya memang ke sini. Endingnya sebenarnya udah ke sini. Kebetulan semua udah saya jelajahin, udah saya kira mentok, ya udah kembali lagi. Dan sebelumnya tujuannya kemana? Sebenarnya mau ke pokoknya jalan lah. Pokoknya jalan aja ya. Iya jalan, nggak punya tujuan. Nggak ada tujuan terus tiba-tiba. Planning tuh nggak ada. Yang penting mengikuti ini aja, kata hati aja. Naluri aja ya. Insting ya. Mau kesini ya katanya. Gokil. Berarti ya maksudnya pelajaran baru sih maksudnya buat saya. Sampai rata-rata orang kan memang kayak kita pernah tahu juga ada yang viral. Jadi orang entah dari Jawa dia mau ke Kerinci tapi jalan kaki, tapi dia ada tujuan gitu ke Kerinci. Jadi sepanjang jalan dia jalan kaki aja gitu, tapi ya ada tumpangan, ada apa kayak gitu. Tapi Mas Hadi tuh yang bener-bener jalan, jadi jalan aja gitu kan. Jalan. Sampai akhirnya memutuskan Dieng ini, Patak Banteng ini, Gunung Prau sebagai tujuan terakhir dan ending, terus balik pulang gitu ya. Nah, saya penasaran nih dari tadi. Itu satu tas itu, ada di situ tas kecil, DP kecil, anchor kecil gitu. Isinya apa sih, Mas? Coba pakaian kaos 3, celana panjang 1, celana pendek saya pakai ini 1, sama ini aja sweater lah. Cuma itu aja. Itu berarti sepanjang jalan nyuci gitu atau gimana? Iya, kalau udah kotor saya cuci, setengah kering saya pakai lagi gitu. Ya memang berarti perjuangan lah. Kalau nyucinya itu gimana? Di sungai, kadang di pom. Oh, kalau nggak di pom, di sungai gitu. Iya, yang penting kalau di sungai itu airnya jernih gitu. Iya, benar. Berarti ringgo ya, kering ringgo. Iya. Ya memang namanya orang jalan memang begitulah. Nah, berarti nggak ada perbekalan makanan sama sekali ya dari Malang? Saya kalau dari Malang cuma bawa bekal uang 100. Selanjutnya
dalam perjalanan alhamdulillah sama Allah dicukupkan. Alhamdulillah. 100.000 dari Malang jalan kaki. Dicukupkan selama dalam perjalanan 17 hari itu dicukupkan gitu aja. Subhanallah. Gokil 100.000. 17 hari jalan kaki. Iya. Itu 17 hari dari sana ke sini kan. Iya. Dari sini ke sana 17 hari lagi. Yang penting kita yakin, percaya pasti Allah mencukupkan. Amin. Gitu. Itu yang luar biasanya sih itu sih. Maksudnya bener-bener yakin ya udah gitu Yakin, aja. ya. Kayak perbekalan makanan gitu, terus itu nggak bawa ya. Nggak, cuma air. Kadang saya ngambil air dari keran, kalau lewatin kampung minta. Kalau nggak gitu ada pembuangan air PDAM itu, saya ngambil dari situ. Udah biasa. Oh, udah ambilnya dari situ. Situ ya. Soalnya udah apa ya, kebal. Berarti airnya itu ya ada botol aqua cuma beli sekali. Habis itu isi terus. Iya, isi ulangnya itu. Gitu. Oke. Saya nggak tahu bisa apa nggak. Makanan kalau makanan bener-bener nggak ngebakal ya. Enggak. Cuma kadang kita itu apa ya? Ya kadang kita nemu uang di jalan. Gitu. Ya, enggak tahu, mungkin itu rezeki dari Allah juga. Iya. Gitu. Semuanya rezeki Allah lah. Iyalah. Gitu. Iya. Berarti makanan. Nah, ini pernah nggak Mas? Dalam 17 hari itu seharian gitu nggak makan, pernah nggak? Pernah setengah hari enggak makan, tapi sorenya dikasih rezeki sama Allah. Gitu. Nih bener-bener di luar logika banget sih. Iya. Bener-bener di luar logika tapi saya. Makanya dengan jalan kita itu belajar ikhlas, tabah, gitu. Biar untuk menghadapi hidup itu belajar hidup apa ya, gak mudah menyerah itu. Ini tuh udah perjalanan keberapa sih Mas? Berapa kali ya? Keempat kalinya. Ini keempat kalinya. Ya, sebelumnya ke arah timur. Sebelumnya ke timur, berarti arah Bali dan Bali, Lombok, Flores. Oh, sebelumnya ke arah sana. Iya. Nah, itu kalau nyebrang-nyebrangnya gitu gimana? Nyebrang maksudnya nyebrang kapal kan butuh ongkos dan lain-lain, itu gimana? Ya, alhamdulillah sama bagian apa itu? Petugas itu dikasih dispensasi separuh harga. Oh. Gitu. Ya. Karena kita seorang musafir atau backpacker, memang dikasih gitu. Maksudnya aku tuh secara logika manusia tuh benar-benar nggak dapet sih Mas. Iya, kalau secara apa ya? Ya itu akal manusia. Ya. Akal manusia tuh benar-benar nggak ya, dapet. Orang nggak apa ya? Nggak mungkin percaya gitu. Selama perjalanan berbulan-bulan bawa uang 100, saya kalau berangkat cuma dari rumah 100.000, memang gitu. Tapi selama berbulan-bulan sampai setengah tahun, tapi tetap dicukupkan itu. Saya juga nggak tahu gitu. Itu ibaratnya kalau kita niat tanpa, misalnya bukan niat musafir atau ya udah biasa aja gitu kan. Iya. Di kehidupan nyata itu kayaknya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. 100.000 untuk berapa bulan kan? Tapi uang itu kayak nggak ini Mas, nggak habis-habis, nggak pernah habis gitu loh uang itu. Itu ya kadang tinggal 5.000, nantinya dapat lagi, kadang di apa ya, disedekain orang. Pernah gitu. Ya. Oh, ini kalau mau jawab boleh sih, maksudnya kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Itu duitnya itu selama perjalanan apakah dari sedekah atau kebanyakan dikasih orang atau gimana sih Mas? Atau kebanyakan saya rezeki dari Allah, menemukan uang di jalan. Oh, kebanyakan malah nemuin uang di jalan. Ya, kalau dikasih orang, disedekain orang itu malah jarang. Saya nggak pernah berharap dikasih orang. Saya cuma minta rezeki dari Allah aja.
gitu. Plus itu saya sepanjang kalau jalan selama saya jalan ya Allah nemu duit juga cuma sekian persen, Mas. Iya. Nggak mungkin. Kayak 1.000, 2.000, wah udah bangga itu, udah saya anggap itu rezeki. Masnya beda, kita menerima gaji sama uang dalam perjalanan itu beda, sangat berharga uang 1.000 itu gitu. Lagi-lagi logika saya tidak berlaku, akal sehat saya dipermainkan. Akal sehat dipermainkan. Jadi saya nemukan uang 500, 1.000 saya kumpulin. Nanti kalau udah dapat buat beli makan ya saya belikan gitu. Tapi bener-bener gini loh. Penampilannya Mas Adi tuh bukan yang apa sih ya, kalau bisa dibilang kalau perjalanan jauh dengan cerita Mas Adi yang tadi dari sana 100.000 terus bukan penampilan yang apa ya, maaf ya maksudnya kayak lusuh gitu, bukan yang kayak gitu malah saya kayak ngeliat ya orang normal gitu, malah nggak ada kepikiran Mas Adi jalan lah dari Malang ke sini. Iya, dikira saya orang lokal aja. Iya, jadi nggak ada. Iya. Beda ya, maksudnya kalau orang yang dia jalan jauh gitu, itu kelihatan kayak maaf ya bilang, tapi kalau yang saya pernah lihat tuh kayak lusuh-lusuh banget gitu loh. Nah, saya kan orangnya ini suka menjaga kebersihan biar tetap kita jalan sehat. Gitu. Wah iya, itu dia. Menjaga kebersihan diri. Iya, benar-benar jaga kebersihan diri. Jadi karena mandi saya usahakan kalau mandi itu sehari 2 kali biar tetap sehat. Itu benar-benar salah satu faktor yang akhirnya perjalanannya ini sih ya, maksudnya fisiknya tuh terjaga ya. Iya. Cuma dari mandi, stamina kita biar tetap tetap stabil gitu. Nah, soal stamina nih. Cara Mas Adi buat ngejaga stamina tadi selain mandi, tadi bersih lah, maksudnya bersih diri. Selain bersih diri itu apa sih untuk ngejaga stamina gitu? Saya itu cuma prinsip saya itu berpikir positif aja. Gitu. Kalau kita yakin kita nggak sakit ya udah. Nah, kalau ada nggak sih jeda waktu tertentu untuk istirahat gitu? Misalkan udah berapa jam jalan, terus ini harus istirahat, atau ya udah jalan aja nanti istirahat secapeknya gitu. Saya kalau istirahat secukupnya aja. Jadi kalau pagi habis subuh saya jalan, terus malam istirahatnya antara jam 9-10 malam. Berarti nggak pernah jalan malam nggak? Iya, maksudnya saya batasin jam 10 malam. Iya, di atas jam 10 tuh nggak. Saya usahakan enggak. Soalnya kita jalan ya menjagalah. Ya menjaga diri kita dari keamanan kriminalitas juga. Kesan dari orang di kampung juga. Iya. Biar nggak dibilang orang orang liar gitu. Iya, benar. Lagi-lagi logika saya terpatahkan. Akal sehat saya tidak berguna. Pernah nggak kejebak di misalkan di hutan gitu, di jam-jam itu, di jam-jam 9 atau jam 10 itu, sampai akhirnya harus terus jalan atau bahkan mungkin istirahat di hutan itu? Sering kali kejebak di jalan. Ya kita kalau yang penting saya batasin tidur adanya. Kalau ada pos kayak pos pantau di hutan kan ada. Ya itu kalau nggak ada ya saya tidur pakai ini alas sekedar aja. Pakai ya alas alam terbuka. Oh. Gitu. Maksudnya nggak ada ini, yang penting nggak musim hujan. Iya. Gitu. Yang penting nggak kena hujan ya. Iya. Itu berarti itu bisa tidur di mana, bahkan di hutan pun juga pernah tidur di sini. Iya, soalnya kan udah biasa menjatuh dengan alam. Yang penting itu kita permisi dulu, ya berdoa lah. Tapi nggak ada perasaan takut ya sama sekali?
saya tidak pernah merasa takut. Ya adalah orang namanya manusia ya. Tapi saya yakin aja, takut sama Allah aja. Gitu. Gitu. Perjalanan yang luar biasa. Ini beneran Mas, karena saya tuh orangnya logika banget gitu. Jadi saya berpikir sama sesuatu hal yang ya nalar gitu, maksudnya akal sehat kita lah. Meskipun ya kita harus tetap percaya sama Allah, tapi sebegitu jauhnya seseorang bisa percaya sama Allah, yakin sama Allah sepanjang jalan dari rumah bawa 100.000, 17 hari jalan, dan nggak bisa dibilang nggak pernah seharian nggak makan gitu. Paling nggak ya itu paling lama cuma setengah hari kan nggak makan. Lah. Dicukupkan makanannya, minumannya. Gokil. Berarti tapi Mas tuh pakai yang sandal itu aja ya? Nggak ada ini. Pakai sandal aja. Sandal gunung itu ya? Iya, sandal gunung, nggak pakai sepatu. Itu nggak bawa stok kalau tiba-tiba putus itu nggak ada ya? Soalnya saya pakai merek Eiger. Kalau promosi merek Eiger luar biasa. Merek Eiger Anda telah membawa Mas Adi selama 17 hari perjalanan dan harus kembali lagi 17 hari lagi sampai Malang. Soalnya saya kalau pakai Eiger itu untuk keamanannya itu loh, safety-nya gitu. Eiger Anda telah menyelamatkan hidup Mas Adi, dan depeknya Mas Adi pun Eiger. Saya suka Eiger. Cuma Eiger aja saya. Pakai yang lain kayak miliknya Mas Osprey gitu kan terlalu mahal. Enggak, itu beda Mas. Iya. Dengan ini yang udah terbukti. Osprey ini belum terbukti yang saya naik terus perjalanan panjang seperti itu, tapi yang kita lihat selama 17 hari perjalanan, jalan kaki, sendal utuh, depek juga masih bagus kelihatannya. Ini udah lama ini. Iya, tapi kelihatannya bagus gitu. Mungkin karena Mas Adi juga suka ngejaga barang juga kali ya. Tapi memang berarti Eiger telah membantu Mas Adi selama perjalanan. Halo Eiger. Saya ingat yakin ini Mas Adi. Terakhir nih Mas, harapannya Mas Adi di perjalanan ini tuh apa sih? Ya, harapan saya itu selama perjalanan dalam keadaan aman, terkendali, sehat, itu aja. Selain itu saya ingin tahu kehidupan di luar daerah saya, belajar dari kehidupan orang lain juga. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya baca itu buat pembelajaran buat saya. Tapi kayaknya saya yang lebih banyak belajar dari Mas Adi. Enggak, Mas lebih berpengalaman lah. Enggak lah, saya nggak berpengalaman 17 hari jalan sih Mas. Ya setahu saya gitu aja. Saya ingin banyak belajar dari kehidupan gitu. Untuk Mas Adi sendiri, untuk diri Mas Adi sendiri, apa yang Mas Adi inginkan manfaat terhadap diri Mas Adi sendiri? Ya biar saya berharap untuk kedepannya saya itu bisa hidup seperti orang biasa gitu, maksudnya punya pekerjaan juga yang menetap gitu. Nggak selamanya kita harus jadi seorang backpacker gitu. Kita harus bisa hidup normal seperti orang lain gitu. Saya inginkan begitu. Itu tujuan yang sebenarnya bukan umum juga sih. Ya, emang itu tujuan yang umum. Cuma kalau saya ngelihat Mas Adi sendiri kan kelihatannya saya banyak belajar gitu kan. Dari sesuatu yang di luar logika tuh bisa terselesaikan dengan kata yakin gitu. Dengan kata yakin, bahkan pun Mas Adi pun ketika yang diharapkan maksudnya kerja tetap gitu kan, dengan Mas Adi yakin pun mungkin bisa gitu kan. Iya kan, yang penting yakin hafal yakin, ilmu yakin.
Aduh. Mas bawa stok dengkul berapa sih? Sama jalan. Alhamdulillah sama Allah saya itu diberi kesehatan, kekuatan. Itulah. Tapi pernah sakit nggak, Mas? Selama perjalanan tidak. Ya enggak tahu lah. Selama 4 kali perjalanan itu enggak Enggak pernah sekali. nggak pernah sakit. Iya. Emang dikasih. Diaduk gerain mungkin. Karoma atau gimana kayak Ya, enggak tahu. karena tapi kalau di rumah aja sakit kan. Pernah kalau di rumah pernah sakit. Kalau di Saya enggak tahu. Kalau di rumah kok pernah sakit, tapi selama perjalanan merasakan apa ya, kecapean tapi tetap sehat. Itu anehnya itu loh. Iya. Lagi-lagi logika saya terpatahkan. Di rumah sakit, di jalan nggak sakit. Iya. Ya udah Mas Adi, pokoknya sepanjang perjalanan ya insya Allah diberi kesehatan terus nanti Ya, sepanjang perjalanan amin. pulang. Terus juga insya Allah ada manfaat yang baik lah di perjalanan Mas Adi. Iya. Terus diberkahin juga gitu. Iya. Dan insya Allah juga ya banyak orang yang bisa banyak belajar dari Mas Adi gitu kan, dengan keyakinan Mas Adi Saya gitu. masih ingin banyak belajar terus. Ya, semua orang pasti belajar karena saya juga terus belajar gitu. Iya, kan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya Untuk kalau yang namanya belajar itu. Iya. Ini banyak banget iklan di sini. Nah, ya pokoknya sehat-sehat terus lah selama perjalanan. Ya nanti kita kontek-kontekan kalau Iya. Mas Adi kita tukeran nomor, kita bisa kabar-kabaran nanti. Oke. Saya coba memastikan Mas Adi sudah sampai mana belum gitu. Iya, Mas iya, sudah Bu. sampai mana gitu. Baik. Mas Adi punya Instagram gak sih? Punya Apa Instagramnya Mas? hiking. Hah? Hiking. Hiking. Iya, Hah? HIKING titik H. Hiking.h. Iya. Hiking.h. Itu Mas Adi posting perjalanannya Mas Adi nggak selama perjalanan itu? Ada selama perjalanan, terkadang belum sempat saya posting juga. Tapi memang niat diposting gitu ya? Iya. Ah. Saya seorang ya belajar editing, belajar selama perjalanan, fotografer juga belajar itu, tapi dengan alat seadanya gitu dah. Alat seadanya. Iya. Hiking data buat apa jadul. buat yang penasaran sama perjalanan Mas Adi, apalagi nanti pas buat pulang nih selama 17 hari ke depan ya follow aja Instagramnya hiking.h gitu kan. Iya. Benar kan? Hiking.h, HIKING.h. Dan buat teman-teman semua, buat para warga kampung yang di jalan ketemu Mas Adi, saya sarankan untuk paling tidak ngobrol sama Mas Adi karena orangnya unik kayak gitu dan enak dan banyak yang kita bisa pelajarin dari Mas Adi lah kayak gitu. Banyak sharing selama perjalanan gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Sehat-sehat terus karena kita berdua memang sedang dalam perjalanan ya. Iya, sama. Tapi saya nggak selama Mas Adi loh. Iya. Perjalanan saya ke Jakarta dan naik motor gitu. Iya. Kalau Mas Adi jalan kaki. Ya, saya udah sampai terus Mas Adi masih di mana? Ya udah sekali lagi terima kasih Mas Adi. Iya, sama-sama. Senang ngobrol sama Mas Adi. Entah kapan-kapan kita ada waktu dan rezekinya dipertemukan kembali. Ya, Kita amin. podcast lagi. Amin. Ada cerita apa lagi selama perjalanan pulang kan? Iya. Nih kayak gitu. Terima kasih. Dan buat para warga kampung yang suka sama konten kita, jangan lupa follow kita di Instagram Podcast Pinggir Sawah dan follow juga Wicak Tebo. Buat yang gak suka sama konten kita ya di skip aja kayak gitu. Terima kasih semua. Bye bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.